Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa, kuasa-Mu Tuhan, kalau lain Engkau tolong, saya juga tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kekuatan dan kuasa Tuhan itu tidak akan pernah tersembunyi, saudara. Ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari ini, bagaimana kita boleh melewati setiap ujian dalam kehidupan. Mungkin kita berpikir bahwa ketika tahun baru mungkin firmannya itu akan selalu tentang berkat, semua benar, nggak apa-apa saudara. Tapi kadangkala perlu ada persiapan, perlu ada kayak orang bilang ya, kalau ketika dia mau menjadi kalau orang mau tarik tambang itu, jadi dia akan
cari kuda-kuda yang paling kuat, sehingga ketika sedang tarik-menarik, saudara, dia sanggup untuk mendapat energi dan kekuatan untuk memenangkan pertandingan itu. Sama, saudara, dalam kehidupan kita perlu mempersiapkan diri untuk masa-masa sukar. Artinya kita bukan beriman kita mengalami masa sukar, tapi kita perlu memiliki persiapan, kekuatan ekstra, dan mungkin cara pemahaman bahwa dalam setiap kehidupan mungkin ada ujian, saudara, mungkin ada pencobaan, mungkin ada tantangan, saudara, supaya kita menjadi Kristen yang bukan Kristen yang lembek, tapi Kristen yang kuat, yang biasa terlatih. Saudara, kalau lihat di televisi ya, belakangan sedang viral para kalau nggak salah TNI ya, mereka sedang latihan, tapi saking latihan mungkin mereka juga sedang nyanyi-nyanyi, mungkin itu juga untuk menghibur, untuk kekuatan, untuk juga kayak pengen kasih tahu bahwa mereka tuh harus kuat, mereka harus bangkit, mereka harus menjadi semangat. Jadi kayak menghibur diri sendiri juga, dan juga memberi semangat kepada diri sendiri untuk bangkit, memiliki tekad. Ada lagu-lagu yang viral, saya lupa apa ya judulnya, kalau nggak salah Terpesona atau apa, lupa. Tapi saudara, lagu itu menjadi viral karena para TNI itu bernyanyi dengan segenap tenaga, segenap kekuatan. Bahkan itu sangat berbeda dengan orang pada umumnya. Mereka menghentakkan tangan, kaki, dan dengan gerakan-gerakan yang sangat energik sekali. Karena apa? Mereka ingin memiliki satu kekuatan bahwa mereka adalah pribadi yang kuat. Mereka adalah pribadi yang berani, mereka pribadi yang tangguh, saudara. Sama dalam kehidupan kita, kita perlu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang kuat, supaya nanti ketika Tuhan mengizinkan ada ujian dalam kehidupan kita, kita boleh melewati itu dan mengalami kemerdekaan, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata dalam Mazmur 66, dikatakan seperti ini, saudara, ayat 10 sampai ke 12. Ini baru salah satu dari banyak sekali ayat di mana Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud mengalami tantangan yang besar. Daud mengalami kesulitan yang besar. Dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas, saudara. Kalau dalam ayat pertama dikatakan bahwa Engkau telah menguji kami. Jadi kadang Tuhan mengizinkan ujian supaya pengen membuktikan seberapa dalam cinta kita, seberapa kuat kita, seberapa kita punya kapasitas untuk kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang kuat. Dikatakan Tuhan telah menguji kami, telah memurnikan kami. Saudara, kita dimurnikan. Murni artinya, saudara, kita sudah dibersihkan tapi masih belum murni. Sehingga Tuhan sering mengizinkan masalah atau kesulitan atau apapun itu supaya kita menjadi murni, menjadi benar-benar seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya bersih, bukan hanya mungkin kelihatan bersinar, tapi murni, saudara. Tidak ada campuran apa-apa. Sebenar-benar original, saudara. Dan dikatakan bahwa Engkau telah memurnikan seperti Engkau memurnikan perak, saudara. Kalau kita pernah melihat orang sedang membakar perak, tembaga ataupun emas, itu saudara dibakar, itu dalam perapian, sehingga itu ada panas dan mungkin dibentuk, ditempa, saudara. Dan itu mungkin kalau boleh kemudian kita perumpamakan, jika kehidupan kita seperti itu, saudara, kita nggak enak dibakar, saudara, nggak enak kita ditempa, saudara, dibentuk, saudara. Tetapi dengan satu tujuan, kita akan menjadi bentuk-bentuk yang mulia, menjadi pribadi-pribadi yang indah, saudara, menjadi barang-barang yang mulia, seperti yang saya pernah sharekan beberapa waktu yang lalu. Sehingga saudara, diperlukan pemurnian dan diperlukan kita dibentuk supaya lewat semuanya itu kita akan menjadi indah, saudara. Dan kemudian apa yang dikatakan Daud? Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, saudara. Jaring artinya kadang kita diizinkan ada sesuatu hal yang membuat kita terjebak di sana, saudara. Suatu waktu saya mengingat bahwa kadang-kadang kita berjalan di dalam lembah kelam terlalu lama di sana, saudara. Padahal kita tidak boleh lama di sana, lewat saja. Daud berkata, ketika aku melewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena kita nggak selalu terlalu lama di sana, saudara. Saya ingat kemarin ketika kami naik pesawat, dan sebelumnya itu ada berita tentang pesawat yang hilang atau jatuh, saudara. Dan kami sangat sedih sekali juga, dan kaget dan shock juga. Dan kehidupan orang tidak ada yang pernah tahu ya. Kita berharap setiap keluarga yang ditinggalkan itu boleh mendapatkan kekuatan
dan penghiburan dari Tuhan. Tapi kemudian ketika mau naik pesawat sempat kepikiran, saudara. Sempat kepikiran, aduh ini gimana ya, hujan lagi. Dan seperti itu, saudara. Tapi kemudian suatu waktu ketika di atas pesawat pun ada kayak cuaca-cuaca yang awannya tebal, saudara. Dan kita mesti lewat di sana, nggak mungkin nggak lewat, saudara. Tapi ternyata ketika dalam cuaca yang gelap itu, saya lihat pilotnya itu mempersiapkan supaya ngegas gitu. Dan tiba-tiba pesawat itu yang tadinya jalannya biasa, tapi karena di depan ada badai, ada kabut, pesawatnya itu digasnya lebih kencang daripada umumnya, daripada biasanya. Karena dia melewati mungkin kabut yang gelap, saudara. Jadi dia tidak lama di sana. Kalau boleh dia cepat-cepat keluar, saudara. Artinya kalau kita dalam lembah kelam, ya izinkan Tuhan menolong kita, menuntun kita, dan kita harus keluar di sana. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam sakit hati, kepahitan, tinggal di malam gelapnya malam terlalu lama. Anda tidak bisa melihat terang yang bercahaya itu seperti apa, saudara. Karena ketika kita melewati yang kabut-kabut di atas pesawat, begitu lama, aduh kapan ini selesai, tiba-tiba udah terang, sudah kita lega. Sama, saudara, malam yang gelap ataupun kadang-kadang Tuhan izinkan masalah. Kita ada dalam satu perangkap, di dalam jaring yang kita nggak bisa kemana-mana. Tapi mari keluar, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Allah. Dan Dia adalah penolong kita satu-satunya. Saudara, keputusan itu selalu menjadi pilihan Anda dan saya. Dikatakan Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Dia tahu setiap orang punya kapasitas untuk menanggung beban. Jika engkau diizinkan masalah yang sulit di tahun 2021, mungkin Anda kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis yang dibangun bertahun-tahun, ataupun kehilangan orang-orang tercinta, ataupun kehilangan apapun itu, saudara. Tuhan tahu Anda sanggup untuk melewatinya. Anda sanggup untuk memikul beban ini, karena Dia tidak akan mengenakan beban dalam pinggang Anda, mungkin di dalam bahu Anda, jika Dia tidak melihat engkau tidak punya kemampuan itu. Dan firman Allah berkata, engkau tidak pernah menanggung sendiri. Dia memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia mengizinkan beban, tapi Dia berikan beban yang ringan, karena Dia tahu engkau sanggup, dan Dia bantu Anda untuk boleh memikulnya. Dan firman Allah berkata, dikatakan bahkan, saudara, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Ini yang mungkin sangat tidak mudah. Orang yang melintasi kepala kita artinya Anda direndahkan, Anda di bawah, turun jauh. Anda mungkin mengalami masa-masa yang tidak baik, ditinggal oleh orang, ataupun Anda mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, keadaan-keadaan yang tidak adil, dan Anda tidak bisa buat apa-apa. Orang melintasi kepala Anda sangat mudah, begitu rupa, dan Anda tidak punya kekuatan untuk membela. Tuhan adalah penolong dan pembela Anda dan saya. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Yang perlu kita lakukan, tetap mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan Dia akan datang menolong Anda tepat pada waktunya. Dikatakan, kami telah menempuh api dan air. Saudara, Daud melewati benar-benar dari api juga air, artinya akan menghanyutkan. Dan masih banyak masalah-masalah yang dia gambarkan seolah-olah api itu akan menghanguskan dia, air itu akan menenggelamkan dia. Tapi ada ayat firman Allah berkata bahwa jika engkau melewati air, melewati banjir yang besar, engkau tidak akan tenggelam. Jika engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar, karena aku Tuhan yang menolong engkau. Anda dan saudara pernah ingat bahwa ada kisah, ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan perapian itu dipanaskan lebih panas lagi, sehingga orang yang membawa orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam perapian, itu pengawal-pengawalnya ikut terbakar, saudara, habis di atas tungku perapian yang besar. Tapi Alkitab mencatat, melewati api pun engkau akan disertai oleh Allah. Saudara, ketika engkau tidak lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari ujian, lari dari cobaan, lari dari setiap pertempuran rohani, firman Allah berkata, kemudian raja dan orang-orang di sekitar itu melihat, oh ternyata kenapa ada satu orang lagi yang di situ berjalan-jalan seperti anak dewa. Tadinya orang itu nggak ada. Allah, Tuhan ada menyertai orang. Even engkau mengalami di tempat-tempat yang panas, yang sulit, yang api yang ingin membakar Anda, menghanguskan Anda, ada Yesus, sumber penghiburan kekuatan. Saudara, hari ini saya rindu membagikan ini supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang menyediakan diri dengan kapasitas-kapasitas tentara Allah yang sanggup, yang berani, yang kokoh, yang tidak takut oleh apapun.
Dan kita tahu bahwa jika Tuhan yang menolong kita, Dia akan membebaskan kita. Dikatakan, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara, firman Allah berkata, dikatakan ujian itu membuat kita menjadi murni. Ujian itu membuat kita menjadi bersih. Ujian itu membereskan, memisahkan antara kotoran dan barang-barang yang mahal, yang bernilai. Sehingga saudara, kita akan mengalami pemurnian dan kita akan menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Kemudian ketika kita berada dalam, Tuhan mengizinkan kita berada dalam jaring atau dalam masa-masa kesesakan seperti terpenjara atau mengalami masa-masa yang terhimpit, saudara, ingat, Tuhan itu Ia akan membebaskan kita. Ketika Tuhan mengizinkan beban-beban ada dalam pinggang Anda dan saya, apapun itu bentuk dan model dan cara Allah mengizinkan, ingat bahwa Anda tidak berjalan dan menanggung itu sendiri, karena Dia akan memberikan beban yang ringan dan Anda pasti sanggup. Dan ketika engkau, ada orang datang melewati, melintasi kepala Anda, Anda direndahkan, Anda dibawa turun oleh Tuhan, Anda difitnah, Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, ingat, selalu ingat bahwa dari Tuhan datang peninggian. Bukan dari timur atau dari barat datang peninggian, tapi dari Tuhan sendiri yang akan meninggikan Anda tepat pada waktunya. Seberapa jauh Anda direndahkan, lebih tinggi dari itu Dia akan angkat Anda ketika Anda tetap tinggal dan berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, melewati api, melewati air, jangan takut. Jadikan kita adalah pribadi-pribadi yang kuat seperti tentara yang saya katakan tadi. Mereka melewati apapun, mereka harus berani, mereka harus bisa, mereka harus kuat. Mereka pribadi yang menang, bukan pribadi yang kalah. Karena at the end dikatakan, karena Tuhan sendiri yang mengeluarkan, memberi kemerdekaan, memberi kebebasan. Tahun ini akan datang musim kelegaan, musim pembebasan, musim kemenangan, musim Anda mengalami pembenaran daripada Tuhan, pembelaan, pertolongan yang tidak akan pernah habis. Maju terus bersama dengan Tuhan, karena Dia masih bekerja sampai hari ini. Ada di antara saudara mau rindu untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak takut oleh apapun. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang bukan hanya mengikut Engkau, dan ketika Engkau tidak menjawab doa kami kecewa. Tapi kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, dan berani menjadi orang yang maju ke garis depan dan menghadapi setiap tantangan apapun. Karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan, pembebasan, kemenangan, dan Allah sendiri yang berperang ganti kami. Kami ucap syukur Engkau menemukan pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh dan mengalami kemenangan yang dahsyat. Demi nama Yesus, haleluya, amen. Amen. Maju terus. God bless you as always. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita, saudaraku, akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa.
Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.